Dharma Duta itu sendiri adalah orang yang bertugas menyebarkan dharma. Duta itu artinya wakil, perwakilan. Duta Dharma artinya perwakilan kebaikan, perwakilan agama, perwakilan kewajiban dalam hal agama. Kami dibentuk untuk membantu PHDI Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan pembinaan di bidang agama, agar generasi kita semakin paham agamanya, semakin mengerti bagaimana Hindu itu, dan ada tempat di mana umat bisa bertanya terkait tentang keagamaan. Tentu PHDI adalah tempatnya umat bertanya tentang keagamaan. Namun pada kenyataannya banyak umat yang takut bertanya kepada Parisade, terutama Parisade yang utama itu kan adalah Sulingih, Darmo Bupati dan anggotanya. Bertanya kepada Sulingih itu sangat susah, apalagi generasi muda. Takutnya apa? Takut berbahasa Bali halus. Di sini ada yang bisa bahasa Bali halus? Ada yang ngerti bahasa Bali halus? Paling tidak itu ya, bahasa Bali Keparu harus tahu. Karena takut katanya berbicara dengan Sulingih dengan bahasa halus tidak bisa. Padahal bisa menggunakan bahasa Indonesia. Matur dengan bahasa Indonesia pun zaman sekarang ke Griel bisa. Namun masih banyak umat kita yang takut ke Griel bertanya. Sehingga adanya lembaga Dharma Duta ini diharapkan generasi muda juga bisa berkontribusi, bisa bertanya dengan pengurus di lembaga Dharma Duta. Apalagi adik-adik dengan teman-teman saya ini yang saya ajak, umurnya tidak terlalu jauh-jauh sekali. Jangan panggil bapak ibu ini ya, panggil kakak-kakak. Ya, ada kakak Putu, ada kakak Komang, kakak Iluh di sini. Jadi jangan takut untuk bertanya. Dan perkembangan zaman sekarang, izin Bapak Parisade, Bapak Pemimas, kenapa kami fokus di program workshop Dharma Duta kali ini, pembuatan konten edukasi keagamaan di media sosial. Karena begitu pesatnya perkembangan zaman sekarang ini, media sosial tidak bisa lepas dari setiap anak muda kita. Di sini ada yang tidak punya media sosial? Hampir semua punya HP ya, smartphone ya. Ada pakai datanya? Ada pasti ya. Paling tidak dikasih bekal 20.000 atau 10.000 satu hari itu, bundu ama mau beli pakai data. Daripada beli kue, beli jajan di sekolah, pasti kalian memilih beli pakai data. Kalau ada tempat wifi-nya ke sana pasti ramai. Ya. Di sini belum ada yang merokok kan? Nah, jangan sampai uang bekalnya dibelikan rokok. Berarti tidak bisa beli pakai data, numpang tethering wifi temannya. Ya. Media sosial mau tidak mau kita harus ikuti perkembangannya. Setiap organisasi sekarang memiliki media sosial. Media dakwah, media Dharma Wacana tidak hanya sekarang langsung seperti ini tatap muka, tetapi melalui media sosial yang paling masif. Pengetahuan agama tidak hanya sekarang diberikan melalui tatap muka, tidak hanya melalui membaca kitab suci Weda. Sekarang kitab suci Weda bahkan ada di handphone melalui sebuah aplikasi. Nah, paling tidak, kalau zaman dulu generasi kita, anak muda Hindu kita bilang tidak punya kitab suci Weda di rumah. Sekarang tidak ada alasan kalian tidak memiliki kitab suci Weda. Kenapa? Karena ada di handphone. Tinggal buka Play Store atau apa yang pakai handphone, App Store. Nah, kalian bisa download aplikasi Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, Manawa Dharma Sastra, Kidung Keagamaan, doa sehari-hari. Bahkan sekarang praktek membuat saiban, yadnya sese, jotan. Tahu ya? Habis ini kan masak kan bikin jotan ya, bikin segahan. Tahu anak-anak adik-adik ini? Nah, ada yang tidak tahu, buka aplikasi Nanding Banten Jotan, Nanding Segahan. Di situ ada di HP. Tatakannya tinggal pilih ceper atau tamas.
Di situ ada bentuknya, tinggal pilih. Kalian akan dites. Coba bikin segahan putih kuning. Tinggal pilih, ada nasi kepalanya, ada bawang jahenya, yang mana duluan ditaruh. Sekarang handphone itu sangat-sangat berguna jika dimanfaatkan dengan baik. Demikian juga di media sosial. Kalau kalian bermedia sosial, misalnya yang kalian gunakan sekarang apa? TikTok. Nah, joget-joget. Nah, bagaimana caranya joget-joget ini berguna? Tidak hanya joget pargoy, ya, atau pas yang cewek-cewek pas pakai baju kebaya yang cantik, nah bikin video. Jangan sampai hanya begitu. Bila perlu buatlah video itu menjadi sebuah konten keagamaan yang menarik. Kalian kasih lihat wajah kalian yang cantik sebagai pemanisnya, kemudian kutiplah sebuah seloka dari aplikasi Bhagavad Gita Sarasa Musaya di HP, tempel di sana. Misalnya tentang kewajiban, karmani eva dikaraste, lakukanlah kewajibanmu tanpa menuntut hasil tanpa menjadikan hasil sebagai tumpuan utama. Itu misalnya, bukan sok bijak, enggak. Kita membagikan petikan seloka-seloka suci Weda melalui media sosial, melalui cara yang sangat sederhana. Nah, nanti kalian melalui kegiatan ini akan diberikan pemahaman dan contoh konten-konten keagamaan sederhana yang bisa kalian buat untuk memenuhi FYP kalian. Nah, memenuhi timeline sosial media kalian, laman Facebook. Apalagi sekarang ada yang namanya, kalau di Facebook apa? Profesional. Bikin reel. Ada yang sudah daftarkan Facebooknya sebagai Facebook profesional? Sudah. Sekarang bikin reel banyak-banyak video. Kayak sekarang dibikinkan video sedikit. Nah, isi caption. Kalau semakin banyak penontonnya, apalagi di atas 1000, maka akan ada feedback dari Meta Facebook. Kalian bikin konten media sosial, kalian juga akan dapat salary-nya, dapat keuangannya, untungnya. Walaupun diberikan $0,9. Kalau itu dikumpulkan selama setahun, wah bisa jadi $10. Dikali 17.000, sekian dapatnya. Demikian juga di konten YouTube. Ada yang di sini suka nonton YouTube? Ada? Nah, siapa yang habis kuota YouTube, kuota internetnya untuk YouTube saja? Nah, lumayan ya. Bikin konten di YouTube, kalian bisa menghasilkan dengan maksimal subscribe 1000 dan waktu tonton 4000. Nah, ini adalah peluang-peluang kalian secara bisnis digital serta bisa membagikan pengetahuan keagamaan melalui sosial media. Otomatis yang menonton adalah generasi-generasi kalian ini. Sehingga pelajaran agama tidak lagi menjadi pelajaran tabu hanya untuk sekolah atau hanya untuk di pasraman saja. Dimanapun kita bisa belajar agama. Bahkan sekarang kan banyak yang ahli agama, bahkan ada sulingin yang live di TikTok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat. Bisa itu dipakai yang menebarkan ajaran agama, bisa. Demikian juga kalian nanti bisa memanfaatkan media sosial ini dengan baik. Itulah harapannya kenapa kami Lembaga Dharma Duta fokus di tahun 2023 dan 2024 ini pembinaan tentang pembuatan konten edukasi keagamaan Hindu di media sosial. Kegiatan ini Bapak Parisade, Bapak Bimas yang laporkan kembali bahwa ini adalah kegiatan yang kesekian kalinya yang sudah kami laksanakan. Tahun lalu kami sudah sempat di Muna Barat, di Kota Bau-Bau, kemudian di Bombana, sudah di Kota Kendari juga sudah terlaksana. Di tahun lalu juga kami melaksanakan lomba digital, yaitu lomba cipta dan baca puisi keagamaan Hindu dan cerita keagamaan Hindu.